Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan pengolah kata di bagian kedua pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang tabel. Tabel di sini mengartikan adalah daftar berisi ikhtiar ya, sejumlah data informasi, entah itu nanti berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun secara bersistem. Di dalam aplikasi pengolah kata ya, khususnya di Microsoft Word, langkah-langkah membuat tabel di sini dijelaskan. Yang pertama adalah nanti kalian pilih tab Insert, kemudian pilih tabel, kemudian tentukan jumlah baris ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu row, dan kolom atau bahasa Inggrisnya adalah kolom. Kalau kalian lihat di sini dijelaskan kolom yang garis warna biru itu merupakan sebuah baris ya. Sedangkan yang warna merah itu adalah kolom, sedangkan warna hijau itu adalah sel. Sehingga kalau kita ingin membuat tabel seperti ini, otomatis kita harus tentukan jumlahnya adalah ada 3 baris dan 4 kolom. Baris menandakan angka 1, 2, 3, sedangkan kolom adalah A, B, C, dan seterusnya. Kemudian untuk pengaturan pada tabel itu ada beberapa yang dapat kita atur. Yang pertama adalah menambahkan baris atau kolom. Kemudian pengaturan menghapus sel, baris ataupun kolom. Yang ketiga menggabungkan sel. Yang keempat membagi sel. Dan yang kelima itu adalah memanfaatkan style pada tabel atau mengatur baik itu warna atau tema dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang ilustrasi, di mana ilustrasi ini adalah terdiri atas gambar, picture, gambar daring, atau nanti bisa menggunakan gambar dalam bentuk online ya. Kemudian bentuk atau shape, smart art, grafik, maupun screenshot tampilan. Nanti kita akan praktekkan. Jenis ilustrasi di sini ada 6, ada picture, jelas ya. Kalau picture itu menyisipkan ilustrasi berupa gambar. Online picture menyisipkan gambar dari situs internet. Shapes menyisipkan berbagai bentuk, baik itu misalkan panah, kotak informasi atau dinamakan callouts, kotak atau square, bintang, stars, dan diagram alir atau flowchart. Ada lagi jenis ilustrasi yang keempat adalah smart art, menyisipkan grafik smart art, misal list, proses, cycle, dan hierarki. Yang kelima itu adalah chart, jelas ya, menyisipkan grafik, misal grafik batang atau kolom, grafik baris, line, dan grafik lingkaran atau istilahnya pie. Dan yang terakhir adalah screenshot atau menyisipkan tampilan screenshot baik itu di laptop ataupun PC Anda. Langkah-langkah menyisipkan gambar ini adalah jenis ilustrasi, di mana yang dipraktekkan nanti adalah menampilkan atau menyisipkan gambar ke dalam dokumen Word. Caranya adalah pastikan klik pada dokumen lokasi gambar di sini, kemudian pilih menu tab Insert, kemudian pilih Picture untuk menyisipkan gambar secara lokal ya, yang baik di PC atau laptop Anda, atau dipilih Online Picture untuk menyisipkan gambar dalam bentuk file online. Jadi kita bisa memasukkan gambar secara online. Yang ketiga itu adalah header dan footer, yaitu memberikan keterangan tambahan yang terletak pada bagian atas atau dinamakan header maupun bagian bawah atau footer ya setiap dokumen. Cara menyisipkan header dan footer di sini adalah perintahnya, pilih tab Insert, kemudian pilih header, klik header ataupun footer sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian kalian bisa memilih model baik header ataupun footer dari drop-down menu. Kemudian yang terakhir adalah tulis catatan atau note pada header maupun footer. Yang keempat itu adalah Find Replace, yaitu suatu fasilitas yang disediakan Microsoft Word untuk mencari suatu kata atau data, kemudian menggantinya dengan kata atau data yang baru. Cara penggunaannya di sini adalah klik tombol Replace. Sebelumnya itu ada kata-kata ya, kemudian klik tombol Replace, ketik kata yang ingin diganti pada bagian Find What. Jadi nanti ada sebuah tampilan form yang terdiri dari Find What untuk mencari kata yang ingin diganti. Kemudian di bagian Replace With itu adalah kata pengganti pada bagian yang ingin diganti. Kemudian ada tombol Replace All untuk mengganti semuanya. Nah, bagi kalian yang tidak memiliki laptop
atau komputer di rumahnya, kalian dapat belajar menggunakan handphone, smartphone kalian masing-masing. Di sini contohkan adalah aplikasi Microsoft Word yang kalian bisa download nantinya, atau kalian bisa menggunakan aplikasi semisal WPS Office. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Baik, di sini saya akan menggunakan aplikasi yaitu adalah Microsoft Word. Saya buat dokumen baru. Di materi tadi yang pertama adalah bagaimana menyisipkan sebuah tabel. Jadi kalian pilih menu Insert, kemudian dipilih tabel, kemudian arahkan sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan pembelajaran tadi, bahwasanya baris itu adalah row, itu adalah yang sebelah kiri ya. Di sini ada tertulis 1 kali 1, berarti barisnya 1, kolomnya 1. Jika saya arahkan seperti ini, maka 2 baris ya. 2 baris 5 kolom, berarti kolom itu adalah yang berangka 5 dan 2. Maka tinggal diklik, atau misalkan saya pilih yang seperti ini aja. Maka sudah terbentuk sebuah tabel, di mana tabelnya adalah terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Begitu. Langkah selanjutnya, bagaimanakah menambahkan baris? Jadi silahkan kalian pilih sel yang ada di dalam tabel, kemudian pilih pada bagian menu layout. Nah, silahkan pilih bagian sini ya. Ini ada tulisan insert above, berarti akan menambahkan atau menyisipkan baris sebelumnya atau di atasnya ya. Atau insert below itu untuk menambahkan baris setelah sel yang saya tentukan ini atau sel yang saya pilih. Jadi kalau misalkan saya pilih insert below, maka dia menambah 1 baris. Namun kalau saya pilih insert above, maka dia menambahkan 1 baris di atasnya sel tersebut. Nah, seperti ini. Jadi itu perbedaan antara insert above dan insert below. Sedangkan untuk menambahkan kolom, itu bisa pilih insert left, itu akan menyisipkan kolom di sebelah kiri, atau insert right untuk menyisipkan kolom di sebelah kanan. Sedangkan untuk menghapus sel, baik itu baris, misalkan saya ingin menghapus baris ini, maka tinggal kalian pilih delete, ada pilihannya ya, delete row, maka dia akan menghapus baris. Kalau delete kolom, itu akan menghapus kolom. Misalkan saya ingin menghapus baris ini, maka saya blok dulu, kemudian kalian pilih delete row, maka akan terhapus 1 baris. Di aplikasi Microsoft Word ini juga disediakan bagaimana menggabungkan beberapa baris ataupun beberapa kolom. Misalkan di sini saya ingin gabungkan kolom ketiga dan kolom keempat ini, saya gabungkan. Saya gunakan fasilitas yang dinamakan merge cell. Silakan kalian klik, maka kolom ketiga dan kolom keempat pada baris pertama itu akan dijadikan 1. Kebalikannya, kalau tadi merge cell adalah menggabungkan sel, sedangkan untuk memisahkan sel, misalkan di sini sudah 1 sel ya, atau 1 sel gabungan antara 2 kolom, saya ingin pisahkan lagi menjadi 2 kolom, tinggal arahkan kursor atau pointer pada bagian sel yang ingin kita split atau namanya itu ya, atau dipecah. Silakan pilih split cell, maka kalian sudah ditentukan kolom yang ingin dipecah berapa jumlahnya. Maka di sini jelas ya, number of kolom 2, maka 1 sel ini, 1 kolom ini akan terpecah menjadi 2 kolom. Silakan klik OK. Nah, maka di sini udah akan terpecah, yang tadinya 1 kolom sekarang menjadi 2 kolom. Itu menggunakan fasilitas split cell. Dan pengaturan yang terakhir adalah bagaimana mengatur tampilan atau style di dalam tabel. Silakan kembali ke menu desain, bukan layout ya. Kalau layout itu mengatur konten dari tabel, sedangkan desain itu mengatur tampilan tema ya. Jadi kalian di sini sudah disediakan oleh Microsoft Word, tinggal kalian tentukan tema yang ingin digunakan yang mana. Misalkan saya pilih yang ini, maka tinggal kita isi. Atau kalian ingin ganti dengan tema yang lain, silahkan. Ini adalah pengaturan style atau tema di dalam tabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menambahkan ilustrasi, khususnya gambar. Jadi pada saat kalian ada di dalam dokumen, silakan pilih menu insert. Nah, di bagian illustration disinilah yang kita akan gunakan. Misalkan saya pilih picture, maka kalian bisa menyisipkan sebuah gambar yang telah tersedia di lokal PC kalian.
Nah, tinggal kalian tentukan, misalkan saya tidak ada gambar ya, saya siapkan gambar dulu. Misalkan saya ingin menyisipkan gambar di bagian sini, sehingga kalian pilih insert, kemudian pilih picture, tentukan gambarnya. Nah, misalkan ada gambar ya, saya pilih insert, maka saya sudah berhasil menyisipkan sebuah gambar. Tinggal kalian atur posisinya, misalkan ada di tengah dan sebagainya. Nah, di Office yang terbaru, baik itu di Office 2013 ke atas, telah tersedia menyisipkan gambar dalam bentuk online. Tinggal kalian pilih insert online picture di sini. Kemudian pastikan ya PC atau laptop kalian itu sedang online. Nah, di sini sudah disediakan mau menyisipkan gambar apa. Misalkan saya pilih gambar burung birds ya, view all. Tinggal kalian pilih gambarnya, misalkan saya pilih gambar ini. Tinggal klik insert, maka nanti gambar akan muncul di halaman dokumen secara online. Nah, ini kelebihannya ya. Jadi kita bisa menyisipkan gambar lewat dokumen secara online. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan header dan footer atau menambahkan catatan di bagian atas dokumen itu adalah header, sedangkan kalau di bagian bawah sini ini dinamakan footer. Caranya adalah pilih insert, kemudian kalian cari menu header ataupun footer. Misalkan saya ingin menambahkan header atau catatan di bagian atas setiap dokumen, silakan pilih menu header. Nah, di bagian drop down, kalian bisa pilih template atau tema yang ingin digunakan. Misalkan saya pilih yang ini, maka nanti tinggal kalian berikan judul, misalkan biodata. Nah, di sini sudah saya buatkan dalam bentuk header di mana ada keterangan biodata di halaman pertama. Nanti pada saat kalian sudah ada di halaman kedua, maka akan dibuatkan page-nya juga ya, halamannya sekaligus header-nya. Nah, itu untuk menyisipkan header. Sedangkan footer sama ya, ada di menu insert, kemudian pilih menu footer, tentukan. Nah, tinggal kalian pilih auto name. Misalkan, jadi yang atas ini adalah header, yang bawah adalah footer. Misalkan nama kalian. Di sini saya namakan saya aja. Nah, maka nanti akan terbentuk di setiap dokumen catatan atau bagian footer, catatan di bagian bawah. Nah, itu penerapan dari header dan footer. Nah, materi terakhir adalah bagaimana menggunakan fasilitas find and replace. Caranya adalah semisal saya punya kata, saya sedang belajar bersama teman. Nah, saya inginnya tulisan bersama saya ingin ganti dengan tulisan dengan. Jadi nanti tulisan bersama ini bisa kalian gunakan atau diubah menggunakan fasilitas yang dinamakan find and replace. Caranya adalah kalian pilih menu replace, kemudian pada bagian find what kalian masukkan teks atau kata yang ingin kalian ubah. Itu di sini jelas ya, bersama. Sedangkan di bagian replace with silakan masukkan kata pengganti dari tulisan bersama itu sendiri, misalkan dengan. Maka pada saat kalian klik replace all, maka semua teks atau kata yang berhubungan dengan teks bersama akan diubah dengan kata dengan. Nah, saya klik replace all, akan muncul peringatan all done, we made satu replacement, yang berarti telah ditemukan tulisan atau teks atau kata bersama sudah berhasil diubah dengan kata dengan. Tinggal kalian klik OK, close, maka sudah berubah ya. Yang tadinya tulisan saya sedang belajar bersama teman, sekarang berubah menjadi saya sedang belajar dengan teman. Nah, begitulah fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, sekarang bagaimana menerapkannya untuk kalian ingin belajar di smartphone kalian. Misalkan saya buka emulator, ibaratkan smartphone, buka Play Store kalian. Nah, pada bagian Play Store kalian, khususnya di smartphone Android, silahkan kalian cari aplikasi yang bernama MS Word. Kalian ketik aja MS Word. Bagi yang tidak support untuk penginstalan Microsoft Word, kalian bisa menginstal yang dinamakan WPS Office atau aplikasi lainnya yang berhubungan dengan Microsoft.
Nah, bisa kalian gunakan VPS Office juga. Nah, cara penggunanya simpel ya. Jadi pada saat kalian sudah belajar materi aplikasi pengolah kata, silakan dibuka aplikasi VPS Office-nya. Tunggu sebentar. Nah, nanti jika muncul peringatan seperti ini, silakan klik agree ya, setuju. Nah, kemudian kalian pilih skip ya. Sebentar. Nah, di sini sudah muncul tampilan aplikasi yang saya tampilkan atau saya praktekkan ini adalah VPS Office. Untuk membuat dokumen baru, kalian klik tombol tanda plus, kemudian pilih dokumen. Nah, kemudian kalian pilih blank saja ya untuk membuat dokumen baru. Klik tanda plus. Nah, setelah itu silakan kalian terapkan materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya dan pertemuan sekarang. Misalkan pertemuan kemarin kalian sudah belajar. Misalkan di sini saya punya teks, saya belajar. Saya ingin menerapkan materi kemarin yaitu format teks ya. Dimana format teksnya saya ingin tulisan saya belajarnya saya buat bold. Maka kalian pilih format. Nah, di sini udah ada ya. Bahasanya ini adalah bold, maka dia tebal. Sedangkan ini adalah font size-nya dan sebagainya. Mungkin agak sedikit berbeda ya, tinggal kalian tentukan saja. Jadi tinggal pilih format. Untuk pengaturan lebih lanjut silakan pilih tanda titik 3 di sini sudah ada penjelasannya. Ada bold atau dibuat miring, italic atau underline. Kemudian untuk menambahkan gambar itu ada di bagian insert, kemudian pilih picture. Nah, pilihlah lokasi foto atau gambar yang sudah ada di handphone kalian. Kemudian kalian bisa terapkan paragrafnya, mau diatur rata kiri, ada di sini ya, rata kiri, rata kanan, ataupun justify. Di sini ada semua. Nah, ini ya, ini justify, ini rata kanan, rata tengah, dan seterusnya. Jadi sudah lumayan lengkap ya untuk pengaturannya. Jangan lupa kalian pilih save as, kemudian simpan di handphone kalian atau dokumen ya. Misalkan saya ada yang simpan di handphone, silakan ubah namanya. Misalkan di sini latihan latihan 1 underscore nama kalian. Nah, biarkan tipenya tetap doc atau docx, bebas ya. Misalkan saya simpan dalam bentuk docx, klik save, kemudian saya klik done, selesai, kemudian saya close, maka file tersebut sudah tersimpan di handphone kalian. Nah, jadi misalkan nanti ada tugas, silakan kalian kerjakan file tersebut. Nah, ini ya hasilnya ya, sudah ada di bagian file ini. Jadi tinggal kalian kirim nantinya di Google Classroom yang sudah tersedia. Jadi silakan kalian manfaatkan handphone kalian untuk belajar. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, silakan bertanya lewat Google Classroom ataupun di komentar maupun di Google Classroom bagian grup ya, grup kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.